Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Dan berikutnya kita akan pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga Rabu 10 Juni 2020 terjadi lonjakan kasus COVID-19 sebanyak 1.241. Penambahan ini mencatatkan rekor tertinggi setelah penambahan 1.443 orang maksud saya pada Selasa kemarin. Total kasus yang terkonfirmasi positif kini mencapai lebih dari 34.000. Dan jumlah pasien yang sembuh juga turut bertambah 715 orang menjadi 12.129. Sementara 1.959 orang meninggal dunia. Jumlah pasien sembuh yang terus bertambah ini tentu menjadi kabar yang membahagiakan, tapi bertambahnya jumlah kasus yang terus terjadi sebaiknya juga tidak kita abaikan. Jadi mari kita terus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin luas. Kita ke informasi selanjutnya, angin segar dibukanya kembali sejumlah tempat wisata dimanfaatkan oleh para pengelola untuk melakukan berbagai persiapan. Ratusan karyawan Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat misalnya menjalani rapid test yang digelar gugus tugas gabungan provinsi. Sementara persiapan protokol kesehatan juga dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah dan juga kawasan Candi Borobudur. Satu persatu karyawan wahana satwa menjalani rapid test COVID-19 dari tim gugus tugas kabupaten dan provinsi di Taman Safari Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Mereka diambil sampel darah serentak untuk mendeteksi potensi tenaga wisata terpapar. Selain uji sampel, petugas juga melakukan simulasi protokol kesehatan berekreasi seperti wajib masker, tes suhu hingga penyediaan cairan disinfektan. Hasil ini kita akan laporkan kepada ketua gugus. Dan nanti ada fungsi dari masing-masing dinas untuk melaksanakan tupoksinya. Dari kami kesehatan hanya berbicara bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan dan bagaimana memutus mata rantai wabah COVID-19. Selanjutnya, hasil tes cepat karyawan ini akan segera dievaluasi untuk penentuan izin operasional khusus pariwisata outdoor di kawasan Puncak. Sementara pengelola safari telah mengatur jalur rekreasi para wisatawan. Pengunjung hanya diperbolehkan keliling satwa menggunakan kendaraan tanpa tamasya di wahana bermain. Dari pasca daripada COVID-19 ini, hari ini memang diadakan satu selain uji daripada percobaan, simulasi daripada bagian protokol kesehatan yang kita lihat masker, cuci tangan, atau semua segala-galanya di tes temperatur. Lalu juga hari ini kita adakan satu rapid test. Satu persatu anjungan maupun museum serta berbagai wahana di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur disemprot cairan disinfektan oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur. Persiapan dilakukan jelang dibukanya kembali TMII pada 20 Juni mendatang. Nantinya TMII hanya menerima kapasitas 50% pengunjung. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan penyemprotan disinfektan di semua tempat di 130 hektar kawasan Taman Mini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan memberi izin pembukaan Borobudur bila kurva COVID-19 Jawa Tengah terus menurun selama 14 hari berturut-turut. Rencananya pembukaan taman wisata akan dilakukan secara bertahap dengan kapasitas maksimal 5.000 orang per hari. Bersama-sama melihat simulasi, sekali lagi baru simulasi. Simulasi untuk menyiapkan Candi Borobudur dibuka untuk umum. Tapi jangan berpikir bahwa dibuka untuk umumnya bareng-bareng tidak. Tapi kita akan mencoba secara bertahap dan kapasitasnya nanti dari pengelola akan menghitung satu persatu. Wisatawan wajib mematuhi protokol kesehatan standar seperti cek suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan secara berkala, dan menjaga jarak. Meski lokasi Taman Wisata Candi Borobudur akan dibuka, pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke area candi karena berada di bawah otoritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hingga saat ini belum ada pernyataan resmi untuk dibuka. Tim Liputan CNN Indonesia. Wisatawan bermotor di areal Kebun Teh Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dirazia Satpol PP Kecamatan Cisarua. Wisatawan diminta tetap mematuhi protokol kesehatan meski sedang berada di area kebun teh untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Petugas Satpol PP Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merazia kawasan wisata Kebun Teh Puncak pada Selasa siang. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas mengingatkan para wisatawan agar mematuhi protokol kesehatan. Petugas juga mendatangi wisatawan yang berkerumun di area kebun. Wisatawan diminta tetap menggunakan masker dan tidak berkerumun meski di dalam area kebun teh. Walaupun kondisi masih tetap waspada terhadap penyebaran virus corona,
Kebun teh Puncak tak hanya dikunjungi warga lokal, namun banyak pula wisatawan dari luar Bogor. Para wisatawan dari luar Bogor langsung diminta petugas untuk pulang. Lagi nikmati pemandangan kebun tehnya aja sih. Dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Iya, sih memang mau liburan sih. Udah mumet banget. Mumet ya? Di Jakarta. Karena keterbatasan anggota, petugas mengaku kesulitan untuk langsung membubarkan para wisatawan. Pihak kecamatan, khususnya Satpol PP dalam hal ini tidak bosan-bosannya untuk tetap menghimbau baik para pengunjung maupun pedagang untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, petugas hanya bisa mewajibkan pengunjung untuk menjalani protokol kesehatan. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo berharap tidak terjadi second wave atau gelombang kedua penyebaran massal virus corona di Indonesia. Selama vaksin virus corona belum ditemukan, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurut Presiden, saat ini masih ada daerah yang indeks kasus positif COVID-nya tinggi dan ada daerah yang tidak ada kasus barunya. Presiden Jokowi juga mengatakan selama fase penerapan tatanan normal baru, pihak terkait harus ekstra hati-hati dalam merilis data terkait penanganan kasus COVID-19. Pembukaan kembali sebuah wilayah dalam penerapan tatanan normal baru harus melalui sejumlah tahapan yang ketat agar masyarakat produktif dan aman dalam beraktivitas. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dan kembali melakukan pengetatan atau penutupan jika dalam perkembangannya kembali terjadi kasus baru COVID-19 yang meningkat. Saya ingatkan bahwa tugas besar kita belum berakhir, ancaman COVID masih ada, kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil, dan perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Rabu pagi, puluhan rumah warga di 3 desa Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terendam banjir. Tidak hanya rumah warga, banjir juga menggenangi puluhan hektar lahan sawah. Dan informasi selengkapnya dalam kilas COVID-19 berikut. Yang pertama, tadi di Tasikmalaya, Jawa Barat banjir merendam 3 desa. Luapan Sungai Cikidang memicu banjir melanda 3 desa di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu pagi. Sedikitnya 60 rumah tergenang air. Ketinggian air di perumahan warga mencapai 50 cm dan selain itu banjir juga merendam 40 hektar lahan sawah serta jalan penghubung hingga ketinggian 40 cm. Genangan air ini menghambat aktivitas warga setempat. Meski air cukup tinggi di permukiman, ratusan warga terdampak memilih menetap dalam rumah. Sementara itu selanjutnya ada ABK dari Florida yang pulang ke Indonesia. Sebanyak 241 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai kru kapal pesiar asing MV Island Princess tiba di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara Rabu pagi. Ratusan anak buah kapal ini tiba di Indonesia dari negara transit Filipina setelah sebelumnya menempuh pelayaran dari Florida, Amerika Serikat. Setibanya di dermaga, para ABK langsung menjalani serangkaian pemeriksaan awal COVID-19. Sebelumnya mereka juga sudah menjalani rapid test dan karantina di atas kapal. Yang selanjutnya ada ruang isolasi yang melebihi kapasitas, tepatnya di wilayah Jawa Timur, di mana jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar Mojosari, Kabupaten Mojokerto, terus bertambah. Akibatnya ruangan isolasi rumah sakit kelebihan kapasitas. Awalnya rumah sakit hanya menyediakan ruang lantai 1 isolasi paru sebagai ruang isolasi corona dengan 51 tempat tidur isolasi. Pihak rumah sakit pun terpaksa menggunakan ruangan lain di lantai 2 dan lantai 3 untuk pasien corona. Hingga hari Rabu, rumah sakit ini tercatat sudah merawat 60 pasien corona. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menarik perhatian warganet karena menggunakan masker berkumis mirip wajah aslinya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.